Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Nah, kakak berharap adik-adik semua selalu sehat dan bersukacita di dalam Tuhan. Kakak Bagas senang banget nih hari ini karena ikut bernyanyi dan mendengarkan cerita Alkitab bersama anak-anak di Ibadah Anak GKJ Joglo. Nah, Kak Bagas mau nanya nih, siapa kalau yang dipanggil mama papahnya pura-pura nggak denger? Kayak Kak Bagas. Nggak ada yang bercanda, Kak Bagas mah selalu nyaut kalau dipanggil mama papa. Nah, adik-adik, dengan ini kakak mengajak adik-adik semua menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk, sambil bernyanyi dan sambil bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan hari ini. Sekarang kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tadi kan kita sudah menyanyikan bersama nih adik-adik lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Jadi pada zaman dahulu itu ada seorang gembala yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak siapa? Bukan itu, salah adik-adik. Nah, mau tahu nggak adik-adik? Syaratnya, coba adik-adik tutup mata, nanti baru Kak Bagas kasih tahu. Nanti Kak Bagas hitung sampai 3 ya, tapi adik-adik harus benar-benar tutup mata. Oke? Kak Bagas hitung nih. 1, 2, masih ada yang melek tuh, Kakak Bagas lihat tuh. Ayo tutup matanya ya, Kakak Bagas hitung ulang ya. Oke, Kak Bagas hitung lagi nih. 1, 2, 3. Musa, ia adalah seorang pengembala. Ia biasa mengembalakan kambing domba bapak Yitro, mertuanya, seorang imam di Midian. Suatu hari, ketika ia sedang mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia pun melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Apa itu? Semak berduri, menyala, tetapi tidak terbakar. Baiklah, aku akan menghampiri penglihatan yang sangat dahsyat itu. Musa! Ya Allah! Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Akulah Allah
ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadamu. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah engkau Musa. Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Siapakah aku menghadap Firaun untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir? Bukankah aku akan menyertai engkau Musa? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan bertanya pada mereka, Allah nenek moyangmu mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus akan kujawab? Aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Baiklah Tuhan. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan adik-adik. Disiapkan ya. Untuk mengiringi lagu persembahan adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Yuk, mari kita nyanyi adik-adik. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mengumpulkan persembahan ya. Sekarang kita akan memasuki doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tadi kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan kami. Tuhan Yesus, sekarang kita akan memasuki firman yang akan dibawakan oleh Kak Rini. Berkati kami agar kami semua dapat fokus mendengarkan firman yang telah dibawakan oleh Kak Rini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus menangkap pintu hatimu.
Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan 15, menceritakan tentang Bapak Musa yang diutus oleh Tuhan Allah, sama seperti fragmen yang tadi kita sudah saksikan bersama. Adik-adik bisa juga membaca kembali ayat Alkitab tersebut bersama mama, papa, atau kakak di rumah ya. Halo adik-adik, apa kabar? Adik-adik, semoga adik-adik sekarang dalam kondisi sehat. Nah adik-adik, kita tadi kan sudah melihat fragmen, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi adik-adik penasaran nggak? Kenapa ya Bapak Musa tidak takut waktu melihat semak menyala? Kemudian Bapak Musa kok berani ya? Di padang gurun ada semak menyala, mendengar suara Tuhan. Penasaran nggak? Pengen ketemu Bapak Musa? Nah, Karini juga pengen ketemu dengan Bapak Musa. Tapi bagaimana caranya? Adik-adik, Karini punya kain ajaib. Wah, ini kain ajaibnya. Ini bukan kain sembarangan loh. Kain ini bisa membawa kita ke zaman Bapak Musa. Bagaimana caranya? Coba ya, sebentar. Wah, ini kainnya. Adik-adik, kita hitung ya. 1, 2, 3. Adik-adik, kita sudah sampai di padang gurun tempat Bapak Musa mengembala domba. Adik-adik dengar suara domba-domba tidak? Nih, Kak Rini dengar nih suara domba-domba. Biasanya jam-jam segini Bapak Musa lewat di sini. Maaf, Ya, maaf. ada apa? Ini Bapak Musa bukan? Loh, kok tahu? Karena Bapak Musa bawa tongkat. Biasanya Bapak Musa bawa tongkat untuk mengembala domba. Oh iya, baik. Betul. Perkenalkan, nama saya Kak Rini dari GKJ Joglo. Ini adik-adik sekolah minggu pengen tanya, tadi waktu Bapak Musa melihat semak menyala, Bapak Musa tidak takut ya? Awalnya sih saya takut. Setelah melihat semak tersebut menyala, tapi tidak terbakar. Saya menjadi penasaran, dan saya menghampiri semak tersebut. Wah, Bapak Musa pemberani. Tadi Tuhan Allah berfirman apa kepada Bapak Musa? Tuhan Allah memerintahkan Bapak Musa untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Wah, Bapak Musa tadi tidak menolak ya waktu Tuhan Allah memerintahkan? Awalnya menolak dan takut. Namun setelah Tuhan Allah berjanji akan menyertai Bapak Musa dalam tugas yang telah diberikan kepada Bapak Musa. Oh, Bapak Musa tadinya takut, menolak, tapi Tuhan Allah berjanji. Wah, terima kasih Bapak Musa. Sama-sama. Silahkan melanjutkan mengembala domba dan saya akan kembali ke GKJ Joglo. Selamat tinggal. Adik-adik, tadi kita sudah bertemu dengan Bapak Musa. Kita akan kembali ke GKJ Joglo, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah melihat fragmen, kemudian kita sudah juga bertemu dengan Bapak Musa. Bagaimana tadi Bapak Musa? Ketika Bapak Musa pertama kali melihat ada semak yang menyala, Bapak Musa merasa ingin tahu, kok aneh ya ada semak bisa menyala. Nah, karena merasa ingin tahu, Bapak Musa mendekat. Kemudian Bapak Musa ternyata dipanggil oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa tadi di fragmen tadi, kemudian perbincangan kita dengan Bapak Musa diutus oleh Tuhan. Nah, diutus itu apa sih gitu? Utusan itu apa gitu? Nah, diutus adalah diberikan tugas atau diberikan sesuatu pesan untuk disampaikan. Kemudian, utusan itu adalah orang yang diberi tugas atau orang yang menjadi penghubung. Bapak Musa di sini sebagai utusan Tuhan Allah untuk menjadi penghubung, untuk menjadi pembimbing bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Bapak Musa yang seorang gembala merasa, minder. Apa ya minder? Tidak percaya diri. Tuhan, kenapa engkau memilih aku? Aku tidak bisa, kata Bapak Musa. Tapi Tuhan Allah tetap memilih Musa dengan janji bahwa Tuhan Allah akan menyertai Musa. Nah, di sini siapa sekarang adik-adik yang diberikan tugas oleh orang tuanya di rumah? Ini kan dalam masa-masa sering di rumah ya, kemudian kita juga punya waktu berkumpul di rumah dengan orang tua. Nah, kita ketika di rumah itu biasanya dikasih tugas masing-masing. Ada yang dikasih tugas oleh ibunya untuk membantu ibunya masak, atau juga ada yang bertugas membantu tugas-tugas ayahnya. Nah,
Biasanya kalau diberikan tugas oleh ibunya, bagaimana? Kita langsung menolak? Oh, ternyata enggak ya, ternyata pada langsung mau. Nah, kalau misalnya diberi tugas, itu biasanya bertanya dulu enggak tugasnya apa? Misalnya nih ada yang disuruh ke warung untuk beli gula misalnya. Ibunya berkata, "Dek, beliin gula." Adik-adik langsung berangkat enggak? Nah, pasti enggak ya, pasti bertanya, "Gulanya gula apa, Ibu?" gitu. Kemudian ibunya beritahu, "Oh, beli gula pasir. Gula pasirnya berapa? 1 kilo, ini uangnya." Nah, adik-adik ketika diberi tugas, adik-adik bertanya, apa tugasnya? Kemudian yang beri tugas juga memberikan jawabannya atau apa yang harus dilakukan. Nah, buat adik-adik yang sekarang kan semua sekolah online ya, jadi kita tidak ke sekolah tapi kita mengerjakan di rumah. Biasanya tugasnya diberikan nih, ada yang lewat WA grup orang tua dan kemudian ada juga yang grupnya anak-anak. Di situ Bapak Ibu guru memberikan tugasnya. Dia tugasnya nih, jadwal besok hari Senin sampai Jumat sudah dikasih tahu. Kemudian di orang tua juga dikasih tahu karena adik-adik selama belajar di rumah itu didampingi oleh orang tua atau juga ada juga yang belajar sendiri tapi diberikan tugas-tugasnya dari sekolah. Udah dikasih listnya nih apa yang harus dikerjakan. Nah, juga kadang-kadang kita nih dalam masa ini kan belajarnya pakai Zoom yang online atau pakai Google Meet gitu. Kemudian Bapak Ibu gurunya nanti menyampaikan materinya, menjelaskan sesuatu. Nih misalnya nih ada yang dikasih materi matematika. Ini rumusnya adalah begini. A kali B sama dengan C. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai dijelaskan, Bapak Ibu gurunya biasanya akan memilih nih salah satu siswanya. Nih yang namanya Niko. Yang Niko mana? Kemudian biasanya kalau kita dikasih ditunjuk, suruh menunjukkan wajah kita ya. Biasanya Bapak Ibu gurunya bilang, "Ayo semua wajahnya harus kelihatan." Nah, ada juga adik-adik yang merasa malu. Wah, di rumah nih nggak enak gitu ya. Tapi adik-adik ketika diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, adik-adik kalau memang bisa, adik-adik langsung jawab, "Ya Pak, saya bisa." Ini kemudian adik-adik langsung mengerjakan tugasnya. Misalnya seperti Niko tadi, dia langsung mengerjakan tugas matematika yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tapi kalau misalnya ternyata tidak jelas, maka adik-adik boleh bertanya, "Maaf Pak, tadi saya belum jelas. Mohon dibimbing sekali lagi Pak, biar nanti saya tahu." Nah, Bapak Ibu guru pasti akan mau membimbing, akan mengasih tahu, "Oh, ini rumusnya seperti ini. Nanti kalau misalnya kamu tidak bisa, kamu lihat catatan lagi. Setelah dicoba, nanti kamu mengerjakan ya." Nah, seperti itu. Jadi, ketika kita diberi tugas, seperti tadi Bapak Musa, ketika diberi tugas oleh Tuhan Allah, itu kita tidak usah merasa takut. Tapi kita juga ada rasa ingin tahu. Kemudian dari rasa ingin tahu kita jadi belajar. Nah, seperti tadi ketika Tuhan Allah memberikan Musa tugas, Tuhan Allah itu membimbing Musa, memberikan Musa bekal, memberikan Musa pengetahuan bahwa dia akan selalu disertai Tuhan dalam menjalankan tugasnya. Ini yang penting, jadi ingat bahwa Tuhan akan membimbing kita ketika kita diberikan tugas. Atau orang tua, Bapak Ibu guru kita akan membimbing kita ketika kita diberikan tugas. Kita tidak akan dibiarkan sendirian. Memang ketika mengerjakan tugas, adik-adik ketika sudah dijelaskan pasti mengerjakannya sendirian ya. Karena adik-adik harus bisa, adik-adik tidak mencontek. Tapi tetap ada bimbingan dari orang tua atau Bapak Ibu guru kita. Nah, itu adik-adik. Kemudian kita juga ketika diberikan tugas jangan langsung menolak ya. Wah, saya nggak bisa, wah saya malu gitu. Misalnya nih ada adik-adik yang ditugasin di sekolah minggu. Siapa nih sekarang yang sudah sering bertugas di sekolah minggu? Wah, banyak ya ternyata. Ada yang sudah tugas berdoa, ada yang tugas bernyanyi, atau tugas baca Alkitab. Nah, adik-adik biasanya kalau dapat tugas nih, misalnya ada yang bertugas menyanyi. Dari kakak-kakak pembimbing sekolah minggu, itu mengirimkan linknya, link musik. Kemudian adik-adik akan berlatih. Nah, adik-adik kan berlatih sendiri di rumah, biasanya dikasih contoh. Ini linknya ya, lagu aslinya. Silahkan diklik, nanti adik-adik akan lihat, kemudian adik-adik akan belajar. Nah, setelah bisa, kemudian adik-adik akan merekam sendiri. Nah, seperti ini.
bahwa ketika kita diberikan tugas, maka kita akan melakukannya dengan sepenuh hati, dengan tanggung jawab. Nah, adik-adik, itu adalah cerita hari ini tentang Bapak Musa, yang kita bisa mencontoh Bapak Musa. Walaupun Bapak Musa pertamanya takut, tapi Bapak Musa tetap ingin tahu, kemudian Bapak Musa percaya kepada Tuhan, kemudian Bapak Musa melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan dengan tanggung jawab. Nah, nanti kita akan tahu selanjutnya kalau kita terus ini baca Alkitabnya tentang kisah Bapak Musa, itu nanti Bapak Musa akan membimbing bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Demikian adik-adik cerita hari ini, sampai berjumpa di ibadah online GKJ Joglo selanjutnya. Adik-adik, kita akan menutup cerita hari ini, kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur bersama dengan adik-adik sekolah minggu GKJ Joglo. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau telah memberikan kami firman agar kami tidak takut menerima tanggung jawab, agar kami tidak takut menerima tugas, tapi Engkau selalu akan menyertai kami. Berkati kami Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu GKJ Joglo, agar senantiasa semangat untuk belajar, untuk beribadah, dan untuk membantu orang tua kami di masa-masa pandemi ini. Kiranya Engkau menyertai kami, kiranya Engkau menjauhkan kami dari penyakit COVID-19, dan kiranya Tuhan selalu membimbing orang tua kami, membimbing kakak-kakak sekolah minggu, Bapak Ibu Pendeta, dan juga setiap petugas di GKJ Joglo, agar kami semua dapat beribadah dengan baik. Engkau berkati juga Tuhan untuk Bapak Ibu guru kami, orang tua kami. Engkau memberikan kesehatan agar Bapak Ibu guru kami dan juga orang tua kami dapat senantiasa membimbing kami dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 6 ayat 8 yang berbunyi demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Balik lagi nih ketemu sama kakak ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membuat satu resep gampang lagi untuk adik-adik bisa coba di rumah bersama orang tua. Tentu saja hari ini kita akan berbagi resep, yaitu namanya bola-bola rambutan atau bola-bola yang pinggirannya dikasih meses jadi kayak rambutan. Nah, bahannya gampang banget, cuma memerlukan 4 hal doang. Pertama adalah biskuit mari, lalu ada mentega 2 sendok makan yang sudah dicairkan, lalu ada sprinkle atau meses, lalu ada condensed milk atau susu kental manis. Dan alatnya gampang banget nih, kakak cuma pakai 3 lah hari ini. Pertama ada bowl untuk mencampur atau mangkuk, ada sendok untuk membantu nanti menghancurkan, ada spatula untuk nanti membantu memasukkan bahan-bahan, dan tentu saja tangan kita. Mari kita mulai. Sebelum kita memulai, sebaiknya kita cuci tangan dulu, karena kakak tadi sudah cuci tangan, sudah siap-siap. Kita langsung aja ya. Pertama, kita ambil mangkuknya tadi, kita masukkan semuanya, tidak apa-apa. Nah, ini kita hancurkan sekarang ya, menggunakan tangan saja. Tenang saja, kan tadi sudah cuci tangan, jadi tidak perlu khawatir kotor. Kita hancur-hancurkan sampai kecil, sampai seperti remah-remah. Seperti ini, seperti pasir.
Lalu kita lanjutkan. Pertama, kita masukkan mentega cairnya tadi supaya memberikan rasa lebih gurih dan membantu mencampur si remah-remah tadi. Kita masukkan semua. Kita aduk ya. Untuk sementara ini kita pakai spatula dulu supaya tidak lengket nanti di tangan. Nah, sudah mulai tercampur semua. Kita masukkan lagi nih susu kental manisnya buat sebagai lem biar dia merekat semuanya. Kita masukkan ya. Ini tadi susu kental manisnya 3 sendok makan ya, sudah kakak takar. Lagi kita aduk lagi menggunakan spatula. Nah, ini teksturnya sudah mulai kayak tanah liat, sudah mulai menyatu. Sekarang kita main kotor-kotor lagi. Ini mesesnya nanti kita campurin dikit jadi ada rasa-rasa manis ya. Sudah tercampur, sekarang kita pakai tangan. Nah, ini yang sudah kakak siapkan untuk bikin bola-bola rambutannya. Ya, ini sudah mulai bisa menyatu dan kita bisa bulat-bulat bentuk bola. Nanti kita bentuk. Kalau untuk ukuran selera ya, menurut adik-adik atau orang tua yang membantu. Jadi kalau kakak seneng gede-gede jadi makannya lebih puas. Kalau kecil-kecil pun tidak masalah, itu kan selera. Nah, kita lanjutkan. Tadi kan sudah bentuk bola, sekarang supaya terlihat seperti rambutan, kita bola-bolanya kita mainkan seperti main bola. Jadi dia menyatu dengan meses-meses atau sprinkle yang tadi ya. Nah, lebih kurang seperti ini bentuknya. Kita sisihkan. Karena ini tidak mengandung telur atau bahan-bahan mentah lain yang harus dimatangkan, jadi ini bisa langsung disimpan atau kalau mau langsung dikonsumsi pun bisa. Cuman kalau kakak menyarankan ini harus disimpan di kulkas terlebih dahulu supaya dia membeku dan lebih enak kalau dimakan. Kita simpan di kulkas ya. A few moments later. Nah, tadi kan sudah disimpan di dalam kulkas atau di dalam freezer ya. Kalau mau lebih cepat untuk dikonsumsi atau dimakan, itu di dalam freezer, kurang lebih waktunya sekitar 15 menit. Tapi kalau mau disimpan di suhu kulkas, itu kurang lebih waktunya 20-30 menit supaya dia tetap keras, dingin, dan enak untuk dimakan. Nah, ini yang tadi sudah kita simpan, salah satunya bentuknya ya, bola-bola, terus mesesnya atau sprinkle-nya ini ya kayak kulit rambutan ya. Mari kita cobain. Selamat makan. Enak. Dadah adik-adik, terima kasih semuanya. Halo adik-adik, ketemu lagi. Untuk minggu ini kita punya aktivitas nih. Apa ya aktivitasnya? Nah, kalian nanti setelah mendengarkan firman Tuhan akan ada kuis. Jadi seperti waktu kita Bible Camp kemarin. Masih ingat ya, ayo kuisnya apa? Iya benar banget, kita mau pakai kuisis. Saya mau ingatkan bagaimana caranya menggunakannya. Yang pertama, kamu harus masuk ke dalam browser yang ada di handphone kamu atau yang ada di laptop kamu. Caranya, nanti klik di browser kamu, joinmyquiz.com. Saya ulangi lagi ya, joinmyquiz.com. Setelah itu, nanti kamu masukkan kode gamenya yang akan ada di video ini. Jadi setelah kamu masuk di joinmyquiz.com, kamu masukkan kode gamenya. Setelah kamu masukkan ke kode gamenya, setelah itu nanti kamu masuk
untuk memberikan nama kamu. Jadi kamu harus ketik nama kamu. Ingat ya, pakai nama kamu sendiri, bukan nama sepupu kamu, nama kakak kamu, atau nama adik kamu. Jadi harus pakai nama kamu sendiri supaya kakak-kakak sekolah minggu bisa lihat nih jawaban kamu. Gitu. Setelah itu, nanti kamu harus menunggu sampai permainan dimulai. Game ini atau kuis ini akan diadakan pada jam 8 sampai jam 9. Jadi jam 9 adik-adik udah nggak bisa main kuis lagi ya, karena kita akan selesai sebelum jam 9. Saya ulangi lagi, joinmyquiz.com di browser handphone atau di laptop, kamu klik joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode gamenya, setelah itu masukkan nama kamu. Setelah itu tunggu sampai saya nanti memainkan gamenya, atau nanti saya mulai klik start, lalu nanti adik-adik bisa mulai menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Seperti itu ya. Ingat, kerjakan dengan baik, lalu perhatikan firman Tuhan dengan baik. Begitu adik-adik, bye-bye. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas ibadah yang telah kami laksanakan hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami terima. Kiranya kami bisa menjalankan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia dan dunia atas pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kami mohon kiranya tangan Tuhan menolong kami sehingga pandemi ini lekas berakhir. Kami mohon perlindungan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih atas ibadah hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, seperti firman Tuhan yang telah sama-sama kita dengarkan, kakak berharap adik-adik semua meneladani apa yang dilakukan oleh Bapak Musa, yaitu tidak menolak untuk diberikan tugas atau tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan selalu menyertai kita semua di dalam melakukan tugas-tugas yang telah diberikan kepada kita. Adik-adik, tetap semangat ya, dan jaga kesehatan selalu. Sampai ketemu di ibadah online anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!